Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Halo, perkenalkan nama saya Wirda Indri Khairiska, NIM 0306203223, mahasiswi PGMI 7 semester 7 dan rekan saya. Halo, saya Sri Agustina Sibuya dengan NIM 0306203234, mahasiswi PGMI 7 semester 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tema teknik public speaking untuk peserta didik. Penasaran? Simak videonya berikut ini. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa sih itu arti teknik public speaking, nah kira-kira Kak Sri tahu nggak ya apa itu arti public speaking? Tahu dong, masa nggak tahu? Apa sih? Public speaking itu adalah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat yang bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, mempengaruhi dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Gitu Kak Wirda. Oh, berarti public speaking itu kayak kita melakukan presentasi di depan kelas. Ya, presentasi. Terus mengemukakan pendapat di depan umum, Ah, iya boleh juga. menjadi MC. Benar sekali. Menjadi MC, mengemukakan pendapat, berpidato di ruang terbuka, di depan banyak audiens. Jadi di antara yang kita sebutkan tadi, Kak Wirda pernah nggak menjadi salah satu public speaking tersebut? Pernah nggak ya? Kayaknya pernah lah. Pastinya presentasi kelompok itu pernah. Oh ya, di depan kelas ya. Ya. Itu udah umum ya kan. Iyalah, Terus- mahasiswa kan harus presentasi. Terus apa tadi? Pidato? Mungkin pernah ya. Cuman kalau untuk kuliah itu jarang. Kalau jadi MC Kakak pernah nggak? Oh, jadi MC pernah, mungkin di acara yang di depan Maulid, Oh, atau di suatu forum diskusi ya, pernah menjadi MC. Kalau Kak Sri? pernah juga Kak Wirda. Seperti Kakak lah. Yang kemarin itu kita ada melakukan Seminar. Nah, itu pas public speaking kan. Nah, iya, itu Kak Sri jadi apa? Jadi pemateri. Pemateri. Keren banget. Terus jadi ini juga pernah jadi MC itu waktu SMA. Kalau berpidato udah sering lah ya kan, berpidato sama kawan-kawan, atau presentasi udah sering. Nah, Kak Wirda, kan banyak tuh orang yang malu untuk public speaking. Gimana sih caranya, Kak? Nah, itu tadi yang mau kita bahas. Ada teknik di dalam public speaking atau mengeluarkan suara saat berbicara agar tidak gugup maupun tidak malu-malu ya kan? Iya, betul itu. Nah, apa sih itu? Yang pertama yaitu kuasai materi dan catat poin-poin penting yang ingin kita sampaikan kepada audiens nantinya. Nah, jadi sebelum public speaking itu kita harus menguasai materi-materi kita. Seperti sama halnya untuk presentasi kelompok. Nah, kita tuh harus mengetahui apa sih yang ingin kita sampaikan besok. Nah, harus kita pahami, harus kita pelajari sebelumnya agar nantinya di depan kita tidak bingung, nggak paham apa yang ingin kita jelaskan. Oh iya ya Kak. Terus kan Kakak bilang, Kak Wirda bilang harus kita kuasai materinya. Terus dibuat poin-poin, berarti kita buat PowerPoint lah Kak. Nah, ya kan? boleh dalam suatu forum itu untuk memudahkan kita tidak agar kita waktu kita lupa nantinya. Nah, kita boleh melihat PowerPoint, makanya bisa kita sediakan sebuah PowerPoint atau bisa saja dengan sederhananya itu kita tulis. Nah, tapi singkat-singkat aja, jangan sampai Panjang-panjang, nanti terus kita mau nonton baca terus gitu kan. Iya. Jadi nggak profesional gitu kan public speaking kita. Nah, yang kedua yaitu gunakan bahasa tubuh atau kontak mata. Jadi di saat public speaking itu kita jangan diem aja, terus mungkin diem tubuh kita diem, tapi kita menjelaskan itu kayak kurang ya kan Kak? Jadi kita audiens, ini ngapain gitu kan? ya audiensnya pun pasti satu merasa bosan ya, Bosan ya bener Kak. Terus kayak ngapain sih di depan? Kayak cuma menceritakan gitu aja ceramah. Kayak Saya pun kita bisa. Jadi kami tidak menarik untuk melihat apa yang Kakak sampaikan. Ya kan, Pastinya, pasti itu nggak menarik untuk Iya, dilihat. nggak menarik. Nah, jadi gunakan bahasa tubuh atau kontak mata. Terus yang selanjutnya
Apa kira-kira? Yang selanjutnya pahami audiens lawan bicara. Gini Gimana Kak, tuh? kalau misalnya kita menyampaikan materi, kita melihat audiens. Audiens kita ini tertarik nggak sama apa yang kita sampaikan. Nah, kalau misalnya kita melihat audiens itu mulai mengantuk, nah kita sapa Kak. Misalnya gini, hai. Terus nanti kan kalau misalnya kita mau menyampaikan materi, kita bilang sama audiensnya masih semangat atau enggak, gitu kan, iya, gitu Kak. Jangan di saat kita menjelaskan kita jelaskan, tapi Iya. kita nggak paham audiens kita ya. Benar juga itu. Nggak kita perhatikan bagaimana suasana audiens kita. Misalnya kita buat entah ice breaking ya kan Kak. Bisa. Kayak- Berarti ice breaking tuh harus ada juga ya kita Iya, persiapkan. ada diselang-selingi di antara pemateri Kak. Misalnya tepuk 1, ini tepuk Oke. 2, tepuk 3-nya segini. Kalau misalnya ada yang masih menepuk yang tepuk 3-nya kayak gini Kak, berarti mereka belum fokus. Kalau udah fokus nggak ada lagi yang kena tangannya, baru kita lanjutkan materinya Kak. Gitu. Ah. Terus kira-kira tekniknya apa lagi nih yang bisa kita bahas? Bicara secara perlahan maupun jelas. Iya. Cocok nggak sih? Cocok. Masa iya kita public speaking ngomongnya cepat-cepat? Gitu. Kan kami nggak dengar apa yang disampaikan oleh pematerinya. Terus Kalau pun- misalnya kita sebagai audiens Kak. Nggak jelas ya kan? Pasti audiens tuh nggak paham gitu Iya. ya kan? Misalnya kan kakak lagi menjelaskan, Kak Winda lagi menjelaskan materi tentang narkoba ya kan. Kakak itu bicara cepet-cepet, nggak pelan. Sedangkan awak belum Iya. sampai ke situ ya. Kakak ini tadi bilang apa ya? Bilang narkoba atau narkoboy? Ternyata narkoba. Karena saking cepet-cepetnya. Oke. Cocok ya kan. Jadi Iya. waktu public speaking itu jangan terlalu cepat. Jadi secara perlahan dan jelas. Jadi para audiens itu mudah untuk memahaminya. Mengerti juga. Selanjutnya Menambah wawasan. Menambah wawasan. Terus ada tekniknya lagi, yaitu menurut saya tuh jangan kita sebagai yang membawa materi jangan pesimis. Pesimis kayak gimana maksudnya? Pesimis itu dia jangan merasa dirinya itu nggak bisa gitu. Di saat sesudah di depan umum dia harus menunjukkan bahwasannya dia itu sebagai public speaking yang baik. Jadi dia harus kayak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia harus gitu lah ya. siap untuk memberikan materi yang ingin disampaikan. Jangan dia takut gitu lah ya kan. Istilahnya belum memulai dia udah ketakutan. Udah keringat gitu, dingin. ya kan? Jadi apa yang mau disampaikan hilang ya kan? Kalau udah gitu dia pesimis. Jadi jangan pesimis. Ya. Terus apalagi tuh? Hindari kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata filler word itu. Misalnya kita mau menyampaikan sesuatu karena kita kekurangan kesiapan kayak kakak bilang tadi, kurang memahami materi, dia kayak gini. Gitu. Pesan apa ya gitu. Itu harus dikurangi dalam public speaking supaya orang kalau misalnya kan kayak gini kita bicara. Tadi kan aku ini loh ini pasti apa sih? Iya pasti gitu audiens itu apa pasti. sih apa yang dibilang dia itu kenapa kayak gitu kan gak jelas. Jadi untuk menghindari itu kita harus memahami materi seperti yang dibilang Kak Winda tadi. Ya pastinya tuh. Berarti poin penting yang paling utama dalam teknik public speaking itu yaitu memahami materi. Nah kita harus menguasai materinya dulu. Iya benar sekali. Siap itu Kak, ada lagi nggak ya tekniknya? Pasti kalau menurut saya sih yang terakhir itu coba untuk bercermin lah sebelum public speaking di depan umum banyak orang. Kita harus bercermin dulu tuh, kita peragakan gimana sih yang mau kita sampaikan nantinya. Ya. Berarti kita harus berdiri di depan kaca. Depan kaca besar tuh. Satu besar. Jadi nampak semua wajah kita ya. Dari atas sampai bawah tubuh kita nampak. Jadi kita juga tahu gerakannya ya kan. Gerakan kita. Nah, setelah kita berbincang-bincang nih mengenai public speaking, pastinya ada kesimpulannya terhadap pembahasan kami kali ini. Apa sih kira-kira kesimpulan kita pada hari ini? Nah, kalau dari Kak Sri, dari saya ya, kesimpulannya mengenai public speaking adalah suatu seni komunikasi yang dilakukan seseorang secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak atau mempengaruhi audiens menggunakan metode dan struktur tertentu Kak Winda. Nah, kalau dari Kak Winda, adapun teknik dalam menguasai public speaking. Yang pertama yaitu kuasai materi dan catat poin-poin pentingnya. Setelah itu, gunakan bahasa tubuh. Jadi kita harus bisa menguasai bahasa tubuh. Terus pahami audiensnya. Habis itu
bicaralah secara jelas dan perlahan dan hindari rasa pesimis. Terus Yang keenam, hindari kata pengisi seperti nggak tahu ya kan. Iya. Terus yang terakhir yaitu yang ketujuh, cobalah untuk berlatih di depan cermin. Iya. Nah, setelah orang kakak dua menjelaskan tentang public speaking, pengertian public speaking, teknik public speaking, apakah adik-adik sudah berani tidak untuk maju ke depan public speaking? Pastinya dong Kak, sebab kan mereka sudah tahu teknik-teknik dalam menguasai public speaking. Oh iya ya. Jadi, apa Kak Wilda? Sekianlah dari pembahasan kita hari ini. Kami atau Semoga bermanfaat. Saya Firda Indria Khairiska pamit undur diri. Saya Sri Agustina Siboya pamit undur diri. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.